Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah kepada kita semua, sebagaimana kita bayangkan jika lautan ini dijadikan tintanya dan ranting-ranting pohon dijadikan pulpennya, dan apabila daun-daun di seluruh dunia ini dijadikan kertasnya, maka tidak akan kita bisa menulis kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Yang kedua kalinya, selawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi Agung kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawakan ajaran Islam dari zaman jahiliyah dan Islam. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan sebuah cerita atau pidato singkat yang saya rangkum untuk menjadi pidato yang insya Allah berguna bagi semuanya. Jika kita membahas tentang bagaimana santri itu, maka kita akan tidak bisa membahasnya secara rumit. Karena santri telah berperan penting bagi kehidupan bangsa Indonesia, bagi kemerdekaan dan kemajuan bangsa Indonesia. Seperti contohnya pada tanggal 22 Oktober dicetuskannya revolusi jihad atau resolusi besar-besaran yang sampai saat ini masih dikenang bangsa Indonesia, dan seterusnya. Revolusi itu terjadi ketika Insinyur Soekarno atau lebih dikenal sebagai Bung Karno mengutus suatu utusan untuk bertanya kepada Datuk Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk bertanya gimana hukumnya ketika membela tanah air. Lalu Kiai Haji Hasyim Asy'ari dawuh, hukumnya membela tanah air adalah fardhu ain, dan hukumnya ketika ada orang yang mengkhianati tentang pejuang Islam di Indonesia untuk membela negara, apa hukumnya? Maka hukumnya wajib dibunuh. Maka dari itu, setelah dicetuskannya hukum untuk bela negara, maka seluruh gabungan dari kalangan santri maupun orang-orang biasa dari seluruh warga negara Indonesia bersatu bahu untuk mengusir para penjajah. Dan dengan itu adanya kumpulan 10 November atau sekarang lebih dikenal dengan Hari Pahlawan 10 November yang sampai saat ini masih dikenang atau masih menjadi kenangan bangsa Indonesia. Adapun kita harus bersyukur kepada para ulama, para pejuang-pejuang dulu, harus berterima kasih dengan belajar dengan sungguh-sungguh maupun dengan rajin menuntut ilmu. Oleh karena itu, dengan adanya gerakan 10 November itu, maka dicetuskannya Hari Santri. Maka kita juga harus bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga harus berterima kasih kepada Bapak Presiden akan dicetuskannya Hari Santri tanggal 22 Oktober sesuai dengan nomor 22 tahun 2015. Dan kita juga berterima kasih kepada Bapak Presiden atas pemberiannya kepada kita dari pemerintah dana abadi pesantren tahun 82 nomor 82 tahun 2021. Kita juga harus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan barang siapa yang menuntut ilmu maka akan dimudahkan jalan menuju surga. Sesuai hadis, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu thariqan ilal jannah. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa bersungguh-sungguh rajin dalam menuntut ilmu. Adapun contoh-contoh
orang Islam ataupun alumni santri, alumni pesantren yang berpartisipasi dalam memajukan bangsa Indonesia melalui bidang politik, seperti contoh Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau sering disapa Gus Dur. Seperti contoh sekarang ini Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang senantiasa berpartisipasi, berpolitik untuk memajukan negara Indonesia. Adapun santri adalah orang ataupun orang yang sangat berperan penting di masyarakat kelak. Oleh karena itu, kita harus bersungguh-sungguh rajin dalam menuntut ilmu sehingga kita bisa nanti berguna di masyarakat kelak. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata kurangnya saya mohon maaf karena kata-kata saya yang kurang tepat maupun ada sedikit kekeliruan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah wa ridwan ya. Fastabiqul khairat undur maqala wa tangdur maqala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.